followersnya udah subscribe Buddhis Semarang TVN lagi. Ya, kakinya udah Untung. kamu pulang. Iya, main. Pulang cepat. Di sana ya? Biasa ya? Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jayanto Bodhiya Mule Sakyanang Nani Wadano Doang Icayo Icaya Sudaya Manggale Aparai Lante Sise Patawi Pokare Api Seke Sabak Budanang Pato Pambo Dati Sunaga Tang Sumanggalang Patang Suuditang Sukano Sumu Uto Satuyikta
Namacari supada kinang kaya kambang pada kinang mano kambang manis. Kawangkang apiwateni Budang Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bersama-sama pada pagi ini kita melakukan hujan bertepatan dengan perayaan Imlek, tahun baru Imlek yang kemarin jatuh pada tanggal 29 Januari. Pada kesempatan ini kita semua berkumpul untuk melakukan puja dengan penuh harapan, tanda-tanda yang tidak baik apapun, mimpi-mimpi yang tidak baik apapun, suara-suara burung yang tidak baik apapun, berkat kekuatan Buddha, Dhamma dan Sangha bisa lenyap adanya. Dan juga semoga kesejahteraan, kelancaran selalu menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tahun baru Imlek bertepatan dengan musim hujan. Jadi setiap Imlek memang pas kebetulan jatuh pada musim hujan. Katanya kalau banyak hujan, kalau Imlek itu ada hujan, rezekinya lancar. Betul Bapak Ibu? Betul? Betul ya? Karena mengapa? Karena dengan adanya musim hujan itu, orang-orang dulu yang punya banyak lahan, dia bisa bercocok tanam dengan baik. Tanahnya menjadi subur, menjadi makmur. Nah, jadi pada saat datang musim hujan, para petani, orang-orang dulu mulai namanya bercocok tanam. Kalau lahannya banyak, luas, anaknya oke, nah, orang dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, karena yang memang lahannya luas, anaknya pada ikut bantu mengerjakan lahan tersebut. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, namun juga kalau hujannya itu berlebihan,
apapun yang namanya berlebihan itu tidak enak ya. Kita harapkan hujannya yang cukup tidak berlebihan, karena kalau berlebihan nanti bisa terjadi apa? Banjir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada juga beberapa umat yang tanya, nanti apakah hari raya Imlek itu hari raya umat Buddha? Bukan, ini merupakan tradisi budaya dari Tiongkok yang dimana sebagaimana tadi saya katakan, untuk mengawali datangnya musim hujan, musim semi. Nah, mereka berduyun-duyun untuk bercocok tanam. Di samping itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, ya, pada saat hari raya Imlek, ya, di sana biasanya keluarga pada kumpul, anak-anak pada menghadap orang tua untuk memberikan penghormatan pada orang tua, pada ayah, pada ibu, pada kakek, nenek, pada engkong, pada emak, ya mereka pada melakukan puja, penghormatan kepada keluarga, kepada orang tua, juga kepada para leluhur. Hal ini juga ditegaskan oleh Guru Agung Buddha sebagaimana di dalam Sigalwada Sutta. Sigalwada Sutta ini mengisahkan seorang pemuda, dia pagi, dia melakukan puja ke 6 arah, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, ke atas, dan ke bawah. Dia lakukan karena ini sudah menjadi pesan dari orang tuanya, supaya dia setiap pagi bangun tidur, ya, dia melakukan puja pada 6 penjuru: timur, barat, selatan, utara, atas, dan bawah. Kemudian saat ditanya apa artinya, tidak tahu. Kadang-kadang kita juga dalam melakukan suatu kegiatan, aktivitas, apa yang maksudnya kita tidak tahu. Katakanlah saat menjelang Imlek, ya, atau saat hari raya Imlek. Orang-orang dulu kan mengatakan kalau pada saat hari raya Imlek tidak boleh nyapu-nyapu, tidak boleh. Begitu ya? Tidak boleh nyapu, tidak boleh mencuci, tidak boleh apa lagi? Ya itu. Tapi begitu tanya, tidak tahu. Kenapa tidak boleh nyapu? Nah, yang sebenarnya pada saat hari raya Imlek ini keluarga pada kumpul. Betul, Ibu Bapak? Betul ya? Pada saat hari raya Imlek itu pada kumpul. Nah, dari mana-mana keluarga, famili pada kumpul, anak cucu pada kumpul semua. Mereka pada duduk, mungkin ada duduk di lantai, yang tua-tua duduk di kursi. Nah,
Kalau yang punya rumah ini nyapu seperti usir, nah, seperti usir, sedang duduk seperti diusir. Nah, kalau mereka teman-teman keluarga sedang kumpul, nah, ditinggal mencuci, nah, tamu-tamu sedang kumpul ditinggal ke belakang nyuci, nah namanya tidak ngewongke, begitu. Di sanalah sesungguhnya yang ada ajaran-ajaran yang perlu kita telaah. Kenapa harus seperti ini? Nah, kenapa tidak boleh mencuci kalau karena ya sedang kumpul orang tua, ayah, ibu, papa, saudara-saudara semuanya sedang kumpul, ya, supaya ya ladeni dijangkomi, nah, diajak ngomong, diajak cerita. Nah, karena itu kan menunggu 1 tahun sekali. Kenapa tidak boleh mencuci kalau karena ya sedang kumpul orang tua, ayah, ibu, papa, saudara-saudara semuanya sedang kumpul, ya, supaya ya ladeni dijangkomi, nah, diajak ngomong, diajak cerita. Nah, karena itu kan menunggu 1 tahun sekali. Nah, Bu Bapak Saudara sekalian, begitu pula pemuda Sigala pada saat itu ditanya, dia tidak tahu. Kemudian sang Buddha jelaskan dalam Sikolada Sutta itu maksud dan tujuan, karena yang memang ada tradisi budaya yang memang harus kita pertahankan. Tradisi budaya yang baik, yang berupa ajaran, petuah, nasihat yang perlu kita ajari, pertahankan. Nah, sebagaimana menghormat ke arah timur, itu mengingatkan kita punya orang tua, ayah dan ibu. Arah timur sebagai simbol dari ayah maupun ibu, papa maupun mama. Yang seyogyanya setiap pagi itu pun juga harus kita hormat. Setiap pagi, jangan hanya menunggu setahun sekali, tapi setiap pagi, setiap waktu kita melakukan puja penghormatan kepada orang tua kita, kepada papa maupun mama. Yang walaupun ajaran ini sudah disampaikan sang Buddha dalam kurun waktu yang sudah lama, tapi ajaran ini baik sekali untuk kita simak, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya akhir-akhir ini juga tidak sedikit mereka yang lupa terhadap orang tuanya yang sudah mempunyai jasa yang sangat besar bagi anak-anak itu sendiri.
bapak saudara sekalian, jadi pemuda segala diingatkan puja menghormat ke arah timur itu sebagai simbol menghormat pada orang tua yang pernah melahirkan, membesarkan, apakah papa maupun mama. Kemudian menghormat arah barat. Di dalam komunitas Buddhis itu ada dua kelompok. Ada mereka yang meninggalkan kehidupan keduniawian, ada mereka yang hidup sebagai berumah tangga. Kalau hidup sebagai berumah tangga, mempunyai istri, mempunyai suami, penghormat arah barat ini yaitu sebagai berumah tangga harus menghormat yang punya suami, menghormat suami dengan baik, yang punya istri juga menghormati istrinya dengan baik, memperlakukan, ingat tahu akan tugas dan kewajiban terhadap istrinya maupun terhadap suaminya. Nah, ibu bapak saudara sekalian, kemudian sebagai yang selanjutnya menghormat arah selatan. Itu kita diingatkan dalam kehidupan ini, yaitu mempunyai guru di sekolah, kita menghormat orang-orang yang telah memberikan ilmu pendidikan, baik yang formal maupun yang tidak formal. dari Bunda Mudi Wira Tanah Putih. Arah utara itu mengingatkan kepada kita semua, kita harus selalu menghormat pada teman atau sahabat kita. Sudah tentu sahabat-sahabat yang baik.
bapak saudara sekalian, penghormat ke atas, ya, ke atas, penghormat kepada para dewa, ya, penghormat kepada para dewa, atau juga terhadap para leluhur. Kita semua mempunyai leluhur yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Patut juga kita berikan penghormatan. Hal ini kadang-kadang ada beberapa ajaran tertentu yang dia mempunyai pemikiran atau paham, itu kan sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal tidak perlu disapa-siapakan, sudah putus hubungan. Nah, ini pengertian yang salah, pengertian yang keliru. Yang walaupun beliau secara fisik sudah meninggal, sudah bisa dengan kita ingat jasa-jasa yang pernah beliau berikan kepada kita semuanya. Adanya kita saat ini tidak terlepas dari para leluhur, para pendahulu kita. Kalau tidak ada leluhur, tidak ada pendahulu, tidak mungkin ada kita hingga pada saat ini. Melakukan penghormatan ke arah bawah, artinya apa? Kita juga harus menghormati para bawahan, para pembantu, karyawan yang sebenarnya kalau kita ini mempunyai perusahaan besar, perusahaan ini sudah besar, kita tinggal diam, yang kerja siapa? Karyawan. Majikannya hanya duduk di rumah, yang kerja di lapangan, yang harus panas kepanasan, yang harus hujan-hujanan siapa? Karyawan. Ini juga patut kita berikan penghormatan. Nah, Bu Bapak Saudara sekalian, ini saya sudah ingatkan di dalam Sigalowada Sutta. Dari upacara Imlek ini, untuk mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya kita ini untuk saling menghormati satu sama lain. Apa kepada orang tua, kepada para dewa, kepada guru, kepada karyawan, pembantu, suami istri, juga teman atau sahabat. Nah, di samping itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selain mengingatkan kita untuk hidup sosial kemasyarakatan, juga kita diingatkan pada saat hari raya Imlek itu merupakan kesempatan untuk berbuat baik, memberikan dana. Anak-anak memberikan persembahan pada orang tua, atau sebaliknya orang tua kadang-kadang memberi ampo pada anak-anaknya yang belum menikah. Nah, yang sebenarnya sudah menikah juga boleh juga gitu. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kesempatan atau mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan perbuatan baik. Di samping itu juga Ibu Bapak Saudara sekalian, ada kebaikan-kebaikan yang lain, yaitu mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga sila, mempunyai perilaku yang baik. Penghormatan itu sendiri, penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada guru, penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada suami istri, ini sesungguhnya adalah laku yang baik. Laku yang baik di dalam ajaran Dharma itu
boleh juga disebut atau dikatakan sebagai sila. Laku yang baik, perilaku yang baik. Termasuk juga kalau saya perhatikan pada saat Imlek, ya, ibu-ibu memberikan sesuatu pada cucu, atau sebaliknya dia memberikannya bukan dilipat. Kadang-kadang ya, kalau saya perhatikan ya, ibu-ibu atau bapak-bapak duduk, anak-anak pada sujud kemudian diberi sesuatu ya. Ini merupakan ajaran yang baik ya. Kalau kita memberi itu kita lempar ya, seperti kita memberi makanan atau sesuatu kepada binatang piaraan. Jadi dalam hari raya Imlek ini mengingatkan pada kita semua untuk supaya kita ini belajar praktek ajaran-ajaran dharma. Apakah sila, apakah dana tadi, apakah juga kita mempunyai laku hormat sebagaimana yang ada di dalam Sidalwada Sutta. Nah, Bu Bapak Saudara sekalian, ini merupakan tradisi yang baik yang perlu kita kembangkan. Perlu kita kembangkan. Tidak hanya kita sekedar merayakan, hanya bersenang-senang, hanya bersenang-senang. Ini tradisi atau budaya yang baik, yang untuk kita kembangkan, yang perlu kita terapkan, yang perlu kita lestarikan. Karena melalui tradisi budaya yang baik inilah yang akan bisa menata kehidupan kita menuju ke depan akan menjadi lebih baik. Sering orang bertanya juga, Bante, apakah nasib itu bisa diubah? Nasib itu bisa berubah? Bisa. Tadi di awal saya sampaikan tanda-tanda yang tidak baik apapun, termasuk juga mimpi-mimpi yang tidak baik apapun, suara-suara burung yang tidak baik apapun, berkat kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha bisa lenyap adanya. Di sana kalau kita mengendaki, kita dijauhkan dari mara bahaya, hal-hal yang tidak baik, kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan kebaikan itu sendiri.